Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Menurut laporan Football Italia, pemain yang dimaksud adalah winger asal Brasil Douglas Costa. Benar, pesepak bola berkepala pelontos itu di musim ini berseragam Bayern Munchen. Hanya saja Douglas Costa tidak berstatus pemain permanen, melainkan hanya personel pinjaman dari Juventus. Karena itu hak atas nama Douglas Costa sepenuhnya masih dikuasai Juventus. Lantas bagaimana cara AC Milan mendapatkan jasa Douglas Costa? AC Milan bisa dengan mudah mendapatkan Douglas Costa asalkan melakukan negosiasi intens dengan Juventus dan agen pemain yang bersangkutan. Kondisi ini tak berbeda jauh pada musim 2018-2019. Saat itu Juventus meminjamkan Gonzalo Higuain ke AC Milan di awal musim 2018-2019. Namun karena Higuain gagal tampil maksimal, Juventus pun meminjamkan El Pipita julukan Higuain ke Chelsea. Hal yang sama juga berlaku pada Douglas Costa. Bersama Bayern Munchen musim ini, mantan pemain Shakhtar Donetsk itu hanya menjadi pilihan kesekian untuk mengisi lini serang Bayern Munchen. Berhubung Bayern Munchen tak memiliki pertanda mempermanenkan Douglas Costa, ada peluang Juventus mengoper sang pemain ke AC Milan. Jika Douglas Costa pindah ke Milan, ia akan menjadi rekrutan keempat Rossoneri pada musim ini. Sebelumnya, Milan telah mendatangkan Mandzukic, Saulio Meite, dan Vicario Tomori. Sukat gemuk dibutuhkan Milan demi merealisasikan misi mereka menjadi kampion Liga Italia dan Liga Eropa musim ini. Jelang laga kontra Bologna, AC Milan terima dua kartu spesial. AC Milan mendapatkan dua kartu spesial menjelang laga kontra Bologna berupa kembalinya Ismail Benacer dan Hakan Calhanoglu. Benacer sudah kembali ke skuad AC Milan. Dia dibawa untuk laga melawan Bologna di pekan ke-20 Liga Italia nanti. Gelandang asal Aljazair itu sebelumnya absen sejak pertengahan Desember yang lalu karena cedera otot paha. Kali terakhir Benacer merumput adalah saat AC Milan ditanimbang 2-2 oleh Parma. Setelah itu Benacer absen dalam 10 laga AC Milan berikutnya di semua kompetisi, termasuk saat kalah 1-2 dari Inter Milan pada perempat final Coppa Italia kemarin. Kembalinya Benacer menjadi berkah bagi Rossoneri. Dia memang menjadi kunci permainan AC Milan dalam 2 musim terakhir. Benacer membangun relasi dengan Frank Kessie di lini tengah AC Milan. Sebagai double pivot, tugas dia adalah mengatur ritme permainan. Namun meski sudah sembuh, Benacer tampaknya tidak akan bermain sebagai starter. Pelatih Stefano Pioli tidak ingin mengambil resiko. Benacer merasa lebih baik, tapi dia sudah lama tidak bertanding, kata Pioli seperti dikutip dari Football Italia. Dia akan bepergian dalam tim, tapi saya ragu dia akan mulai sejak menit awal, kata Pioli menambahkan. Merujuk keterangan Pioli, Sandro Tonali tampaknya masih menjadi favorit untuk menemani Kessie bermain di depan bek dalam formasi 4-2-3-1. Benacer kemungkinan besar baru dimainkan Pioli beberapa menit menjelang laga berakhir untuk pemanasan. Sementara itu Hakan Calhanoglu juga sudah kembali dinyatakan negatif COVID-19. AC Milan telah mengumumkannya. Impian besar Simon Kjaer akhiri karir sepak bola di AC Milan. Bek senior AC Milan Simon Kjaer memiliki impian besar untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola bersama Rossoneri. AC Milan mendaratkan Simon Kjaer dari Sevilla pada jendela transfer musim dingin yang lalu dengan status pinjaman. Awalnya Milan hanya meminjam Kjaer hingga kompetisi musim kemarin berakhir. Namun AC Milan memilih mempermanenkan status Simon Kjaer usai ditebus senilai 3,5 juta euro. Berstatus pinjaman, bek asal Denmark tersebut mampu nembus skuad utama Stefano Pioli dan menjadi rekan duet apik bersama Romagnoli. Dari situlah manajemen Rossoneri memutuskan mematenkan status Kjaer. Pada musim ini, Kjaer mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 14 kali dan semua berstatus sebagai starter.
Penampilan solid bek 31 tahun tersebut di lini belakang menjadi salah satu faktor utama Milan mampu bertengger di pucuk klasemen Liga Italia musim ini. Rossoneri berpeluang merengkuh gelar Scudetto pertama mereka setelah terakhir kali juara satu dekade tahun yang lalu. Kejair sendiri mengungkapkan jika dirinya bermimpi untuk mengakhiri karirnya di San Siro. Kejar merasa Milan sebagai klub terakhirnya sebagai pemain hingga nanti memutuskan gantung sepatu. Meski demikian, fokus utamanya kini menikmati sepak bola dan membantu klubnya. Saya ingin bertahan di sini selama mungkin, kata Kejair dikutip dari Football Italia. Saya ingin mengakhiri karir saya di Milan, tapi tidak ada yang tahu bagaimana perasaan saya dalam 4 tahun ke depan. Untuk saat ini saya menikmati momennya saja di Milan, ungkap Kejair menambahkan. Bertengkar hebat, Ibrahimovic dan Lukaku dapat hukuman berat. Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku mendapat hukuman larangan bermain satu laga di ajang Coppa Italia setelah keduanya berseteru di laga derby della Madonnina Inter Milan versus AC Milan. Pada perempat final Coppa Italia terdapat sebuah insiden yang membuat heboh dunia sepak bola di mana Ibrahimovic selaku bomber Milan bertemu mulut dengan Lukaku selaku bomber Inter. Kedua pemain sosok pernah menjadi rekan di Manchester United ini saling beradu mulut di babak pertama. Banyak kabar simpang siur mengenai penyebab pertikaian ini. Ada yang menyebut Ibrahimovic rasis, ada pula yang menyebut pria asal Swedia tersebut melecehkan ibunda Lukaku. Pertikaian ini sendiri menjadi sorotan mengingat keduanya pernah bermain sama di MU. Atas pertikaian di lapangan tersebut, baik Ibrahimovic dan Lukaku mendapat hukuman setimpal, yakni larangan bermain satu laga di Coppa Italia. Hukuman ini dijatuhkan oleh Komisi Disiplin. Dalam hukuman ini, kartu yang kedua diterima akibat pertandingan tersebut akan dicabut, namun hukuman larangan bermain tetap dijatuhkan. Hukuman larangan bermain ini pun hanya akan berlaku di Coppa Italia. Jadi Ibrahimovic harus absen dalam satu laga Coppa Italia musim depan, sedangkan Lukaku akan absen di leg pertama semifinal melawan Juventus. Kini keduanya pun tinggal menunggu keputusan dari Jaksa Federal atas kasus ini, namun diyakini hukuman ini akan tetap mereka kenakan pada dua pemain tersebut. Di laga perempat final Coppa Italia musim ini, Inter mampu menendang rival sekotanya AC Milan berkat gol telat Christian Eriksen yang merubah kedudukan menjadi 2-1. Jurnalis Prancis bongkar peluang AC Milan datangan Kylian Mbappe. Seorang jurnalis media Prancis membeberkan peluang tak terduga raksasa Serie A Italia, AC Milan, untuk memboyong mega bintang PSG yang bernama Kylian Mbappe. Nama Kylian Mbappe masih santer menjadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan dirinya dikabarkan ingin meninggalkan Paris Saint-Germain demi mendapatkan pengalaman baru bersama klub lain. Apalagi pelatih baru mereka yakni bernama Mauricio Pochettino pernah mengatakan bahwa Mbappe masih butuh banyak latihan. Artinya, Pochettino kurang puas dengan performa sang striker. Hal ini tentu membuat publik berspekulasi bahwa datangnya Pochettino bisa menjadi mimpi buruk bagi bintang timnas Prancis tersebut. Real Madrid sedang santer dikaitkan dengannya untuk akhir musim nanti. Melansir dari Pianeta Milan, jurnalis media Prancis yang bernama Nabil Djellit memberikan pendapatnya soal peluang AC Milan untuk mendatangkan Mbappe di bursa transfer nanti. Saya tidak merasa bahwa Mbappe akan pergi ke Milan untuk waktu dekat, namun di beberapa tahun mendatang Milan akan kembali ke level Eropa. Jadi siapa yang tahu? Milan adalah salah satu klub legendaris di dunia sepak bola dan seragam Rossoneri juga sudah dikenal luas. Namun saat ini kecenderungan adalah Mbappe bertahan di PSG atau gabung Real Madrid atau Liverpool, pungkasnya. Artinya, bisa disimpulkan bahwa Milan tetaplah punya potensi merekrut Mbappe jika sukses kembali ke kancah Eropa seperti Liga Champions. Namun hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Demikian pula dengan Mbappe untuk saat ini. Lebih masuk akal bila sang pemain bertahan di PSG atau gabung Real Madrid ataukah ke Liverpool yang memang mengincarnya. AC Milan sendiri tampaknya belum butuh sosok Kylian Mbappe di skuad mereka.